Apa tuh, Bang? Dulu pada zaman Nabi, bukankah Nabi pernah ngeprank nenek-nenek? Ini mah udah kagak kenal, ditakut-takutin pakai pocong, terus ujung-ujungnya itu kamera, makasih. Gitu. Wah, lu Masih dapet mending tuh. duit, dianya sengsara. Ada tuh lagi ngumpul keluarga, tiba-tiba saya setel nih lagu-lagu yang ada di TikTok ya kan. Macam-macam dah tuh ya. Itu langsung mereka secara spontan langsung bergerak tangannya. Wah, bocah error nih gua nih, error nih bocah nih. Wah, parah gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin amma ba'du. Sobat Ngobras yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kita di Ngobras, ngobrol asik syariah. Bersama saya Ambia dan Abdul, dan sudah didampingi oleh Ustadz Ahong. Nah, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz Ahong. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali di program yang mencerahkan ini. Kali ini temanya adalah tentang yang lagi viral di media sosial, yaitu joget tok-tok dan prank di media sosial. Nah, ini lagi booming banget nih hal ini. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita mau lihat dulu nih bagaimana sih pendapat masyarakat dan sahabat Ngobras di luar sana. Kita saksikan dulu video berikut ini. Pernah, tapi lewat Instagram sih, nggak lewat aplikasi TokToknya. Pernah lihat sekilas di Instagram. Lihat pernah dari kayak status-status orang, itu kan tidak bisa kita hindari ya, karena itu adalah salah satu dampak dari media sosial. Rada geli sih, karena kebanyakan udah tariannya berlebihan sih gitu. Kalau joget-joget yang berlebihan dan sampai kayak erotis gitu sih jelas nggak boleh ya, karena itu nanti akan mengundang syahwat dan segala macam gitu. Tapi kalau yang masih normal-normal aja alias nggak berlebihan goyangannya, ya fine-fine aja buat having fun gitu. Ya, sebanyak yang saya lihat itu tok-tok itu ada dua jenis ya. Ada tok-tok yang memang berkelebihan gitu. Seorang perempuan itu tanpa menutup aurat, kemudian dan juga jogetnya itu sangat berlebihan. Tapi ada juga perempuan yang menutup aurat dan jogetnya hanya sebatas tidak berlebihan, dan mereka menganggap itu adalah untuk aktualisasi diri mereka gitu. Maka menurut saya sih yang kedua ini tidak mengapa. Kalau menurut saya, ketika itu berefek baik atau ya videonya itu mengandung suatu hikmah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia terlalu berlebihan dan terlalu mengekspos diri, apalagi kalau di sini kalau wanita ya atau cewek terus terlalu joget-joget berlebihan, kan itu juga tidak baik juga. Pernah. Dulu saya pernah nonton prank-prank tersebut, tapi itu udah lama banget waktu saya masih kecil. Kalau sekarang udah jarang. Suka, sejujurnya suka, karena itu menghibur ya sebenarnya. Kalau prank jengkel, kayaknya nggak boleh deh. Nah, bener banget, kalau ngeprank orang tua apalagi itu menyakiti perasaannya, terus ya gitu deh, menjengkelkan. Menurut saya itu adalah sesuatu yang tidak terpuji ya, karena ketika seseorang memprank orang lain itu sudah memberikan efek negatif gitu terhadap orang tersebut. Seperti yang kita lihat di TV-TV, misal dikatakan orang tuanya meninggal, itu kan sudah memberikan kesedihan kepada orang tersebut, padahal nanti ternyata diprank begitu. Menurut saya tidak baik, karena karena itu terlalu berlebihan, sedangkan berlebihan itu ya nggak baik pastinya. Sahabat Ngobras yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita saksikan video statement sahabat Ngobras di luar sana, bagaimana dengan video tok-tok dan prank yang sedang viral di media sosial. Apakah dibolehkan dalam Islam atau memang dilarang? Bagaimana hukum
joget, kemudian diviralkan, bagaimana juga hukum mengagetkan orang, ya kan? Dengan prank-pranknya itu apakah dibolehkan dalam beragama? Nah, langsung saja kita akan bertanya kepada ahlinya, ini dia, Ustadz Ahong. Masya Allah. Ustadz Ahong pernah nonton joget tok-tok dan ngeprank di media sosial? Pernah. Pernah ya? Kalau saya juga pernah beberapa kali, tapi saya nggak punya aplikasinya tuh, yang tok-tok ya. Kalau prank sih di YouTube kita sering lihat lah gitu. Tapi joget tok-tok di tok-tok itu juga bukan hanya joget doang ya. Iya. Ada juga yang misalnya dia lip sync menirukan kayak ceramah agama, kemudian baca Al-Quran, kemudian sholawat juga. Kemudian banyak juga yang menginspirasi kita dari program tok-tok itu. Betul. Bagaimana cara dia mengatur rumah, misalnya rumah biar teratur gimana, ini gimana. Tapi yang kita bicarakan sekarang masalah joget tok-tok. Apakah joget itu dibolehkan dalam agama atau dia dilarang dalam agama? Apalagi dengan joget itu dia membuka auratnya, kemudian bisa mengangkat birahi atau syahwat orang yang menontonnya. Gimana menurut pandangan Ustadz Ahong? Pertama, kita sepakati dulu atau kita telusuri dulu kata joget itu sendiri. Kalau secara bahasa memang joget itu sama dengan tari, menari. Oke. Tarian, joget. Berarti gerakan tubuh ya? Ya, gerakan tubuh. Nah, mungkin tapi menurut ahli seni gitu mungkin ada perbedaan ya, joget sama tarian. Nah, saya tidak tahu secara spesifik, karena bukan ahlinya. Nah, terlepas dari itu, ulama ini terkait masalah joget itu merujuk pada hadis Rasulullah SAW yang membolehkan nih, yang membolehkan. Nah, jadi waktu itu Nabi sama Siti Aisyah berada di dalam masjid. Nah, kemudian ada sekelompok orang dari Ethiopia, Habasyah, itu di masjid memperagakan jogetnya, seni tariannya di hadapan Rasulullah dan Siti Aisyah. Nah, hadis ini menjadi dalil bagi ulama-ulama yang membolehkan joget. Atau hiburan ya? Hiburan, baik itu hiburan ataupun misalnya dia sebagai pelaku seni. Gitu. Nah, kalau kita merujuk atau melihat di kitab fikih madhab Maliki, itu namanya Bulghatus Salik ila Aqrabil Masalik atau dikenal dengan Hasyiah As-Sawi. Itu di sana dikatakan bahwasanya ulama berbeda pendapat terkait hukum joget. Ada yang memakruhkan, ada yang membolehkan gitu. Sebagian lain juga ada yang mengharamkan. Nah, itu terkait hukum joget itu sendiri. Jadi ulama sendiri berbeda pendapat. Berarti ada, karena perbedaan pendapat ulama itu kan berarti kan tergantung ilatnya tuh. Betul, tergantung ilatnya. Nah, biasanya orang yang perlu dipahami nih, karena ini perbedaan pendapat, jadi kita nggak perlu menentang keras gitu ya. Nggak perlu mencibir, nggak perlu membuli orang-orang yang misalnya masih joget tapi dalam skala wajar gitu. Karena la yunkar al-mukhtalaf fi wa innama yunkar al-mujma' alaih. Yang diperdebatkan hukumnya itu nggak boleh kita bully, nggak boleh kita nyinyir kalau ada orang melakukan hal itu. Yang boleh kita tentang itu adalah hukum yang disepakati. Misalnya sholat itu wajib. Kan wajib 5 waktu kan. Nah, kita sholatnya wajibnya cuma 1 waktu doang, 4 waktu nggak wajib. Nah, ini boleh kita tentang begitu, Bang Ambian. Jadi joget itu juga karena memang banyak perbedaan pendapat para ulama, ya sebenarnya juga tergantung dengan konteksnya. Konteks dan isi kontennya. Konteks dan isi kontennya. Bagaimana juga misalnya Nabi Muhammad juga menjelaskan dalam hadisnya, ada di antara orang-orang itu dijelaskan orang yang berpakaian tapi seperti telanjang, gitu kan? Nah, itu kan dilaknat juga tuh kan, berpakaian seperti telanjang. Apalagi ini membuka auratnya ketika dia joget gitu ya. Jogetnya sampai erotis gitu. Nah, gitu misalnya. Itu bahaya. Nah, itu yang
boleh mungkin ya. Di kafe-kafe, Mesir, dung dung tak dung dung retak kedung pak. Wah itu zaman dulu, zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah saya main gambus kan. Main gambus. Main gambus tuh sama teman-teman. Teman-teman saya udah pada jadi orang semua tuh main gambus tuh. Abang jadi apa nih? Hah? Abang jadi apa? Saya dulu main keyboard. Oh, keyboard. Tapi kagak bisa-bisa main keyboard dulu. Itu kan kalau nonton gitu dulu, karena memang saya mikirnya ya kita seninya aja. Main gambus, main jalsa lah, jalsa. Tapi tergantung aliran, ada jalsa, ada yang pop, ada yang macam-macam. Nah, itu ya kalau kita nggak nafikan ya di beberapa kafe di Jakarta, misalnya kafe-kafe Arab, itu kalau dia akan menampilkan tari apa tuh yang Tari perut. Tari perut. Nah, orang nyebutnya belly dance. Belly dance. Belly dance. Belly dance kan ya untuk orang yang dewasa kita. Nah, apalagi kita yang main musiknya gitu kan. Dung dung pak dung dung pak kedum pak kedum dum. Wah itu langsung wah, itu kan. Yeah. Nah, sekarang kan dia bukan lokal, ibaratnya bukan satu tempat. Sekarang kan menjamur pada media sosial yang bisa ditonton oleh ribuan bahkan jutaan orang, gitu, Ustaz Ahong. Nah, bagaimana kalau seandainya dia itu membuka auratnya pada proses jogetnya itu, gitu. Oke lah, kalau yang menutup aurat kemudian memberikan tausiah, ada yang salawat di tok-tok itu aman lah. Yeah. Nah, masalah ini di satu sisi dia menghibur alasannya gitu ya, menghibur orang yang stres kan nonton kayak misal nah saya nonton sama bini, kata bini nih sekarang TikToknya begini-gini, oh ya TikTok. Ama sekarang yang bikin parah adalah sindromnya ternyata. Itu dia tuh. Bukan masalah tampilan orang yang di dalam video itu, tapi sindromnya ini lebih parah. Bayangin sekarang anak-anak SD, anak-anak SMP, anak-anak SMA, di mana-mana ketika tangannya begini-gini itu. Jadi mereka sudah kayaknya udah apa ya, di luar batas. Tiba-tiba gini-gini. Saya punya ponakan, saya punya sepupu. Kalau kita ajak ngobrol, dia tangannya nggak bisa diem. Gini-gini, kemudian gini-gini. Jadi kita ajak ngobrol, ini Ocan apa nih? Ini sindrom nih. Iya. Bisa menjadi penyakit nih. Betul. Bener. Itu bagaimana pandangan Islam? Karena menonton video-video yang banyak itu, entah gerakan-gerakan, akhirnya menjadi penyakit. Akhirnya yang tidak bisa, susah untuk disembuhkan. Bahkan sebagian ahli dokter itu, wah ini udah harus penanganan khusus nih anak-anak yang begini. Bagaimana pandangan Islam tuh? Ya, dalam fikih itu ada konsep namanya lahwun, malahi, alat-alat yang melalaikan. Ya kan, apapun lah yang melalaikan itu nggak disarankan dalam agama, termasuk game, terus joget yang seperti tadi, bahkan secara psikologis itu bisa mengganggu psikologis orang tersebut. Nah, itu sebaiknya ditinggalkan, karena dalam pesan Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi termasuk dari melihat bagusnya keislaman seseorang itu yang meninggalkan hal yang membuat kamu malah tidak manfaat, negatif. Negatif. Gitu. Nah, itu kan ada dampak negatifnya. Walaupun boleh, misalnya boleh dengan waktu yang wajar, jangan mengganggu aktivitas utama, begitu. Nah, kita juga harus kontrol sama adik-adik kita, anak-anak kita, gitu, supaya nggak berlebihan dalam bermain game atau media sosial, termasuk tadi joget-joget seperti itu, yang bisa sampai menggerakkan di alam bawah sadarnya, gitu. Saya bikin eksperimen nih sama keluarga, lagi ngumpul keluarga, tiba-tiba saya setel nih lagu-lagu yang ada di TikTok ya kan, macam-macam tuh ya, itu langsung mereka secara spontan langsung bergerak tangannya. Wah, bocah error nih bocah nih, wah, parah gitu. Tiba-tiba saya masih tiba-tiba langsung ini lagi ngobrol nih, ada musik itu langsung gerak. Waduh, parah nih buat ini. Pernah nyoba, itu kan lagi ngobrol, pernah nyoba nggak kalau pas lagi dia sholat gitu kan? Belum setel lagu gitu. Terus jangan-jangan malaikat ketawa kan? Makanya jadi sebenarnya yang ditakutkan adalah sindromnya itu. Jadi penyakit itu. Jadi menghilangkan konsentrasi dia entah dalam ibadah, menghilangkan konsentrasi dia dalam belajar. Itu kan bisa merusak, bisa jadi itu malah merusak maqasidus syariah tuh. Betul. Ya kan?
hilangnya akal bisa jadi tuh. Ya, Betul. kemudian rusak hilangnya badan dia juga Iya, kan. Hatinya rusak semuanya. Nah, ini apakah berdampak negatif kalau dia apakah dia berdampak negatif atau berdampak positif? Kalau dia berdampak negatif bagus. Tapi kan kita kalau dia berdampak positif bagus. Kalau dia berdampak negatif ini kan jadi masalah penyakit dan jadi masalah baru di kalangan masyarakat gitu. Betul. Nah, jadi gimana Jadi nih? kata siapa ya? Yang sedang saja asik. Alam. Alam ya. Alam bukan. Iwan. Nggak tahu lah. Zaman lu Sedang-sedang aja. zaman tahun 90-an. Orang 90-an nih. Ya kan? Iya. Tina kita nah. Itu lagunya apa ya? Sinetron film India ya? Lupa saya namanya. Man. Man ya. Judul film Indianya Man. Yang dia tabrakan ya kan pacarnya tuh kakinya buntung kan, akhirnya dinikah. Wah, sedih banget. Aduh, itu lagu Man tuh. Wah, ingat. Oh, nonton Man ya ntar ya. Apaan sih ini Tapi acara? bukan ini ya, Man Ana. Oh, beda lagi. Itu mah yang lagi cari-cari, nggak keluar-keluar ya kan. Sarkas dikit. Nah, kita lanjut sekarang. Itu kan tadi tentang video tok-tok akhirnya membawa dampak negatif tuh, sehingga ada penyakit ya semacam sindrom tok-tok lah sekarang orang mengenalnya begitu. Juga ini yang viral tentang prank. Ini dan anehnya prank itu di media sosial di YouTube itu banyak penontonnya. Oh, ya kan? Banyak penontonnya. Iya. Nah, sekarang gimana nih pandangan Islam tentang prank? Nah, antum jawab. Iya, pernah tuh ya di zaman Nabi itu ada sahabat lagi tidur, itu diikat. Iya, nggak tahu nggak dijelasin di situ diikat apanya ya. Iya. Diikat, diikat dia lagi tidur di dekat gunung-gunung gitulah ya. Diikat di pohon. Pas dia bangun kaget kan. Dia pas bangun terus lari, kesandung jatuh. Mati? Gitu. Ya nggak mati. Nah, Cuman ya itu aja sakit gitu kan namanya di bebatuan gitu lagi ini. Nah, itu kayak teman-teman di pondok kan sih? kalau teman-teman di pondok lebih parah lagi kan. Aduh. Parah banget. Dulu ada yang jahilin gini, kita lagi tidur, itu ada apa namanya? Sapu lidi. Oh iya. Sapu lidi pakai odol, taruh situ, tempelin di kaki atau di ini, dibakar. Kena gitu ya. Ngerasain saya. Parah nih. Saya lagi tidur nih, set. Iya. Jadi saya lagi tidur, itu muka saya diolesin ini Remason, tau nggak Remason? Iya. Yang panas itu, apa sih namanya itu ya? Kayak balsem. Merek tuh Remason gue sebut tuh. Udah pokoknya balsem, diolesin balsem. Kan balsem tuh awalnya kan adem ya kan? Dingin kan? Iya. Pas udah 2 menit 3 menit itu nggak sadar. Muka kayak kebakar. Saya tuh dikerjain sama anak-anak. Saya masih ingat orang-orangnya, tapi saya sudah maafkan teman-teman semua. Bangun, muka kayak kebakar. Saya ngiranya ada kebakaran apa, langsung ke kamar mandi. Muka saya langsung rendam di air. Kan langsung adem ya kan? Iya. Balsam kena air langsung adem. Berendam di kolam. Diangkat lagi. Diangkat, set. Panas lagi kan? Iya, rendam lagi, set. Kita lap sampai kayak handuk kan, pakai tisu habis, set. Pas kita ngaca, emang muka jadi merah. Iya. Muka merah. Parah banget emang. Bagian pengasuhan kan malam-malam. Kita ke bagian pengasuhan. Kenapa? Jadi teman-teman yang ngerjain pada kabur. Wah, kata teman-teman. Saya dulu di pondok dipanggil Engkong. Engkong. Si Engkong ke pengasuhan tuh kata teman-teman. Saya ke bagian pengasuhan. Laporan kan ke Ustadz. Saya nggak tahu nih Ustadz, nih muka saya dengerin balsem. Prank tuh zaman pesantren. Suka banget temen gue pada. Aduh. Banyak lah prank-pranknya. Banyak gitu. pesantren mah. Iya. Ya Allah. Ada yang tidur susah dibangunin, sangkutin di atas lemari, tinggi banget kan. Iya. Bangun di bawah. Zaman di pesantren Iya, ya. namanya bocah gitu ya. Iya. Nah, kayak gitu jangan ya. Jangan diulangin gitu ya. Buat adik-adik yang masih di pesantren gitu, ya jangan sadis-sadis kayak gitu. Itu zaman gua dulu aja lah. Tapi itu mentalnya masih kuat. Tapi itu gitu. jadi kenangan juga tuh. Ya, kenangan, terus juga bisa nguatin mental sebenarnya kalau kita kalau kita bisa bijaksana gitu. Nah, tapi terus tadi sahabat yang dikerjain itu balik kata lagi ke Nabi, itu ya. bilang ke yang ngerjain la yahillu li muslimin ayyurawi musliman au kamakol. Jadi jangan suka ngagetin orang lain, jangan suka ngeprank yang
sifatnya itu menyakiti. Menyakiti. Itu nggak boleh, karena itu menyakiti orang lain begitu. Bagaimana dengan video-video yang sekarang viral banget? Banyak yang viral tentang prank. Ada yang prank pocong, ada yang prank macem-macem kan. Ada orang itu di mandi lagi mandi ditaruhin sampo, udah bilas, samponya ada lagi, udah bilas, sampai orang kesel, dia mukulin dirinya sendiri. Ya, itu kan zolim kan namanya. Iya, betul. Perbuatan zolim. Nah, kalau kayak gitu, itu jelas kan nggak boleh tuh nyakitin orang gitu. Nah, kecuali lu udah nyiapin hadiah gitu kan. Nah, itu beda lagi nih, gimana nih? Kalau Iya. misalnya prank, tapi sebenarnya dia misalnya prank dia yaumul miladnya, hari ulang tahunnya misalnya. Gimana tuh? Udah ya kita kerjain dulu, tapi setelah itu sebenarnya kita memberikan hadiah. Iya. Boleh nggak tuh? Nah, kalau kayak gitu kan orang ujungnya seneng. Yang penting gimana ujungnya nih, yang kita prangin seneng apa enggak. Kalau kita kasih hadiah kan, paling di prank kayak gitu doang, terus dikasih hadiah ya seneng dong gitu. Itu kan bukan menyakiti namanya. Apalagi ngerjain doang. Apalagi temen gitu kan. Temen tuh biasanya emang ya begitu, emang pengen ngeliat sahabatnya susah dulu, sakit dulu. Ini mah udah kagak kenal, ditakut-takutin pakai pocong, terus ujung-ujungnya itu kamera, makasih. Gitu. Nah, lu dapet duit, dianya sengsara. Ada tuh saya nonton prank yang di India, parahan banget tuh. Orang lagi jalan disambit pakai air, basah badannya set, dia langsung pura-pura pris jadi patung. Set. Dikejar-kejar gue. Jadi ribut ya. Jadi zolim. Iya, jadi bikin orang marah kalau kayak gitu kan. Oke. Nggak boleh kalau kayak gitu. Jadi jangan sampai ngeprank orang lu dapet duit karena lu masang AdSense, tapi orang lain sengsara gitu. Kecuali lu ngasih hadiah tertentu gitu kan. Iya. Itu orang seneng. Oke, jadi ini dari dua permasalahan ini, antara tadi yang viral di TokTok, kemudian yang viral juga di media sosial tentang prank, ada benang merahnya nih. Misalnya kalau di TokTok tuh apa yang harus dikerjakan, kemudian yang tidak bertentangan dengan syariat, kemudian kalau prank tuh apa aja yang harus dikerjakan yang tidak bertentangan dengan syariat, gimana Ustaz? Apa aja tuh? Ya, kalau di itu joget TokTok begitu ya. Kalau untuk hanya sekedar goyang-goyang, yang nggak sampai erotis gitu itu ya nggak masalah. Nah, apalagi misalnya di media sosial ini juga kan kita bisa mendapatkan penghasilan dengan dengan kreativitas yang kita miliki, kita buat konten menghibur orang. Menghibur orang ini adalah bagian dari idqolus surur, buat orang senang itu juga berpahala. Begitu. Nah, kemudian yang prank juga tadi, kalau yang terkait prank kita jangan sampai nyakitin orang doang, ngerjain orang, tapi kita nggak ngasih reward ke orang yang kita kerjain itu. Paling nggak ya kita ajak ngopi gitu kan, atau kasih reward yang lain yang masih agar bisa diterima, tidak gitu. menyakitkan hatinya. Iya kan, oh itu bang, lihat video gitu, oh ya, dikasih, kan orang seneng juga. Nah, terus bagaimana juga ketika dia mendapatkan AdSense misalnya, ya kan, entah dari media sosialnya itu kan dia akan dapat tuh dari hasil itu. Iya. Apakah yang didapatkan itu masuk dari bagian halal atau haram karena Ya, dia nggak menyakiti boleh orang? gitu, karena sesuatu hal yang didapatkan dari cara yang tidak baik, hasilnya pun tidak baik. Termasuk misalnya AdSense yang didapatkan dari ngeprank orang, isinya nyakitin doang, bully, ngerjain, nggak ngasih reward apa-apa. Nah, kalau orang pokoknya patokannya yang kita prank ini sakit hati nggak? Kalau sakit hati ya berarti rezeki yang didapatkan juga nggak berkah gitu. Karena gitu. Udah yang penting prank kita bagus, udah minta maaf soal gampang katanya kadang Iya. gitu kadang. Jangan kayak gitu. Kita sebagai muslim harus tahu sumber rezeki kita nih. Ya AdSense-nya nggak masalah gitu, tapi kalau kita ngerjain orang sampai nyakitin hati dia, nah kan ini konten kita dari dia yang kita sakiti. Gitu. Kalau orang yang nggak ridho, nggak ikhlas kan? Berarti kita mengambil keuntungan dari rasa sakit orang. Betul. Dari perbuatan zolim kita gitu ya. Iya. Naudzubillah. Jadi jangan sampai kita menyakiti orang lain lewat prank kita, atau kita jangan sampai juga memberikan influensi ya kepada orang lain dari video-video yang sebenarnya yang nggak bermanfaat. Maka tadi Ustadz Ahong mengutip
min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Melihat Islam, bagus Islam seorang itu dia akan meninggalkan perbuatan yang tidak berguna, yang tidak manfaat. Nah, jadi kayak kita nih sekarang kita gunakan yang manfaatnya aja. Betul. Yang nggak manfaatnya kita buang gitu ya Ustaz. Iya. Nah, tapi ada yang seru nih Ustaz. Apa tuh, Bang? Dulu pada zaman Nabi, bukankah Nabi pernah ngeprank nenek-nenek? Nah, iya itu pernah. Gimana ceritanya? Ada dalam hadis bahwasanya Nabi bilang ke cucunya Hasan ya, gitu. Iya cucunya kalau nggak salah Hasan, sahabat Hasan. Nanti itu di surga nggak ada nenek-nenek, gitu. Nah, betul ada nenek-nenek di situ. Dengerin dia. Aduh, gua nggak masuk surga dong, nenek-nenek kagak ada nih. Nangis dia tuh. Nangis balik. Belum ketemu Nabi udah nangis duluan. Waduh, baru di pintunya gitu. Kagak jadi dah. Nabi jahat amat nih. Nenek-nenek kagak masuk surga. Udah gue balik lagi. Ngapain lah gue hidup gitu kan, udah putus asa. Terusnya si sahabat Hasan nih ketemu sama nenek-nenek itu. Nanya dia. Nangis. Kenapa nangis? Terus bilang ke Nabi itu nenek-nenek jahat banget kamu Nabi gitu kan kakeknya. Yeah. Kayak itu si nenek nangis gitu kan. Apa benar gitu kan? Iya, udah bilangin deh ke si nenek itu emang di surga itu nggak ada nenek-nenek. Nanti yang udah nenek-nenek jadi perawan lagi, gitu. Yang kakek-kakek juga jadi perjaka lagi. Kata Nabi kayak gitu. Nah Nabi ini ngeprank tapi nggak bohong, gitu. Nabi ngeprank hakikatnya secara sepintas itu nyakitin orang, tapi ujungnya kan seneng. Iya. Oh iya ya, ntar nggak ada ini nenek-nenek. Oh maksud Nabi kayak gitu. Nah kalau ngepranknya kayak gitu, awalnya buat orang sedih dulu nih, buat orang kesel dulu, ujung-ujungnya kasih hadiah, orang kan seneng kayak gitu. Ya itu kan hadiahnya Bashir. Berita gembira. Masya Allah. Kalau di ini kan karena lu dapat AdSense dari YouTube, ya lu harus ngasih dong sebagian. Oh iya gitu dong, karena kita nanti ada program lagi memberi-beri Pak. Kita punya program lagi nih, lagi dikaji nih. Nggak tahu nih, tergantung produser kita nih. Nah, jadi ada program berbagi juga tuh kita tuh. Nah, Insya Allah ya. Nah, baik. Berarti karena kita bisa menyenangkan orang lain dari hadis tersebut, kita boleh saja melakukan hal tersebut. Misalnya kayak gini nih, orang kadang-kadang kita lagi ceramah begini, wah jangan rokok lu, emang apa? Lu ngerokok juga, ngopi juga, ntar tuanya jelek lu, gitu kan? Wah lu, berarti lu ngelarang gua ngerokok dong, ya kalau mau ngopi, gitu kan? Iya lah tuanya jelek. Mana ada orang tua cakep, orang tua mau jelek semua. Oh iya. Padahal canda. Iya ya, orang tua jelek itu kan. Kayak gini kadang-kadang lawakan-lawakan gitu, bercanda-canda gitu. Nggak boleh lu ngopi gitu. Emang apa? Tadi kuburan gelap lu. Astagfirullahaladzim. Lagi ngopi jadi berhenti. Benar lu, kuburan gelap. Di kuburan mana ada yang terang? Oh iya, di kuburan nggak ada yang terang, kuburan gelap semua ya. Iya. Jadi kadang-kadang jok-jok kayak gitu sebenarnya itu ngeprank buat yang bercanda-canda aja gitu kan. Tapi bener. Padahal bener memang ya, hakikatnya begitu kan gitu. Nah, Ustaz Ahong, Masya Allah, ini yang udah kita bahas sangat mantap juga nih, mencerahkan buat sahabat Ngobrol semua. Bagaimana video di TokTok itu, joget-joget di TokTok itu, kemudian video-video ngeprank itu. Intinya semua dari hal itu ya yang diutamakan adalah kemaslahatannya tuh. Betul. Ya, kalau mungkin kita buat untuk kemaslahatan orang banyak, bisa mengajak orang pada hal yang lebih baik, itu dibolehkan. Tapi kalau seandainya negatifnya lebih besar ya dibanding manfaatnya, ya mudaratnya lebih besar dibanding manfaatnya, itu lebih baik ditinggalkan. Begitu ya, betul. Baik, sahabat Ngobrol semua, nanti kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya. Tapi sebelum itu kita saksikan video-video dari sahabat Ngobrol semua. Mari sama-sama saksikan. Sekarang nih kan tren prank dan joget di TokTok itu benar-benar booming. Nah sebenarnya boleh nggak sih kita jadiin dua hal tersebut jadi sumber mata pencarian kita gitu? Boleh nggak sih Ustadz? Iya, terkait joget TokTok itu kadang masyarakat ketika disebut TokTok langsung pandangannya itu negatif gitu. Padahal ada sebagian orang yang melakukan TokTok itu hanya untuk aktualisasi diri mereka. Nah itu bagaimana pandangan Ustadz tentang hal yang seperti itu? Terkait prank, ada orang yang menjadikan prank ini sebagai sarana hiburan.
sebagai sarana mencari uang gitu ya. Nah, itu bagaimana hukumnya, Ustadz? Gimana kalau orang tersebut contohnya ingin ngeprank temennya, ingin ngasih surprise gitu ya, tapi dengan cara yang nggak bener, kayak bohong, terus apa yang sekarang kita lihat coret-coret mobil atau apa, tapi niatnya itu baik, kayak mau ngasih kejutan, nyenengin temennya, nanti di akhir itu gimana? Pengen sesuatu hal yang baik tapi dengan cara yang ya kayak gitu, bohong dan sebagainya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika prank tersebut settingan dan hanya untuk keperluan media atau hanya untuk kebutuhan konten?